Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Berawal dari seorang anak kecil biasa dengan tekad yang sangat besar, perlahan tapi pasti Luffy mulai menjadi sosok yang hebat. Nama Luffy mulai dikenal luas di dunia karena telah banyak hal besar yang ia lakukan selama perjalanannya sebagai seorang bajak laut. Kekuatan Luffy juga telah meningkat jauh dibandingkan Luffy yang dulu. Di mata pemerintah dunia, Luffy pun dianggap sebagai salah satu bajak laut berbahaya karena nilai bounty yang ia miliki sekarang sebesar 1,5 miliar berry. Angka tersebut sangat tinggi karena hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki bounty di atas 1 miliar. Segala pencapaian Luffy dan kekuatan besar yang ia miliki saat ini tentu bukan hanya sekedar latihan Luffy sendiri. Memang Luffy berusaha keras untuk mencapai itu semua, tapi ada juga orang-orang yang membantu menjadikan Luffy seperti sekarang. Kali ini, Mimin akan membahas orang-orang yang berperan penting bagi Luffy, baik sebagai guru, penyemangat yang memengaruhi Luffy, sampai para lawan tangguh yang membuat kekuatan Luffy meningkat cukup signifikan. Siapa saja mereka? Selama perjalanan kehidupan Luffy, ada orang-orang tertentu yang berperan sebagai guru untuknya. Peran guru sangat penting dalam membuat Luffy semakin kuat serta belajar kemampuan baru. Berikut ini orang-orang yang pernah menjadi guru Luffy dan yang kemungkinan besar akan menjadi guru Luffy suatu saat nanti. 1. Monkey D. Garp. Garp adalah kakek dari Luffy yang berprofesi sebagai seorang Vice Admiral Angkatan Laut. Bahkan, Garp ini bukan Vice Admiral biasa, karena ia memiliki kekuatan besar yang mana dulunya ia pernah menolak kenaikan pangkat menjadi Admiral. Meski pernah menolak kenaikan pangkat, tapi Garp tetaplah Angkatan Laut sejati yang dihormati oleh banyak orang. Sebagai seorang Angkatan Laut sejati, Garp pun sangat ingin agar Luffy mengikuti jejaknya untuk menjadi anggota Angkatan Laut yang hebat. Oleh karena itu, pada masa lalu, Garp melatih Luffy dengan sangat keras, padahal Luffy masih anak kecil. Terungkap dalam manga One Piece chapter 432, Garp pernah beberapa kali mendorong Luffy jatuh ke jurang. Ia juga pernah memaksa Luffy masuk ke dalam hutan rimba saat tengah malam. Tak hanya itu saja, Garp pun pernah mengikat tubuh kecil Luffy ke balon, agar Luffy bisa terbang tinggi. Semua hal itu memang nyaris menghabisi nyawa Luffy, tapi tujuan Garp adalah membuat Luffy menjadi orang yang tangguh. Dari sana juga, Luffy mendapatkan kekuatan untuk bertahan hidup tanpa batas, dan tidak takut akan apapun. Bisa dibilang, Garp adalah guru masa kecil Luffy yang berperan penting dalam membuat Luffy menjadi anak yang tangguh dan pantang menyerah. 2. Silver Red Lake. Silver Red Lake adalah mantan wakil kapten bajak laut Roger yang menghabiskan waktu masa tuanya untuk bersantai di Pulau Sabaody. Meski sudah tua, kekuatan Red Lake tak bisa diremehkan karena ia mampu melawan seorang admiral yang lebih muda darinya. Pada suatu kesempatan, Red Lake pernah melatih Luffy di Pulau Rusukaina selama 1,5 tahun lamanya. Di sana, Luffy benar-benar dilatih dengan keras sehingga Luffy bisa menguasai dasar-dasar haki. Latihan haki sangat penting, karena setelah memasuki dunia baru, haki menjadi kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang kuat. Berkat latihan itu juga, Luffy berhasil mengembangkan kekuatan buah iblisnya. Setelah time skip, Luffy telah dapat menggunakan kemampuan baru seperti Gear 4. Kemampuan tersebut juga terbagi menjadi 3 macam, mulai dari Bone Man, Tank Man, sampai Snake Man. Jika tidak dilatih Red Lake untuk menguasai dasar-dasar haki, tidak mungkin Luffy akan menjadi sekuat sekarang. Karena berkat haki, ia telah mampu melawan berbagai musuh kuat yang ia hadapi dalam perjalanannya di dunia baru. Bisa dibilang kontribusi Red Lake dalam kehidupan Luffy sangat besar. 3. Hyogoro si bunga. Hyogoro adalah mantan pemimpin Yakuza di Wano Kuni yang pernah ditahan di penjara Udon. Di sana, Hyogoro bertemu dengan Luffy. Bahkan ada kesempatan di mana mereka berdua bertarung bersama melawan anak-anak buah Kaido. Dalam manga One Piece chapter 139, Hyogoro memperlihatkan kemampuan Bushosoku haki miliknya saat menghajar seorang anggota bajak laut hewan buas yang bernama Madiloman. Yang cukup mengejutkan, Bushosoku haki yang Hyogoro gunakan berada di tingkatan tinggi. Dampaknya bisa terasa sebelum tangan Hyogoro mengenai target. Bahkan, kemampuan hebat tersebut dapat merusak target dari dalam. Luffy merasa tertarik dengan kemampuan itu, sehingga ia meminta Hyogoro melatihnya. Hyogoro pun bersedia melatih Luffy. Tak perlu terlalu lama bagi Luffy untuk bisa menggunakan kekuatan Bushosoku haki tingkat tinggi tersebut. Kini, di Wano Kuni, Luffy telah menguasai kemampuan itu, yang mana membuat Mimin penasaran akan seperti apa bila ia menggunakannya dalam menyerang musuh nanti. 4. Scooper Gaban. Ketiga guru Luffy yang Mimin bahas sebelumnya adalah fakta dari cerita yang telah berjalan sampai saat ini.
Namun pada urutan keempat ini, Mimin menambahkan sedikit teori yang mana akan ada orang lain lagi yang menjadi guru Luffy, yaitu Chopper Gaban. Chopper Gaban adalah salah satu kru terkuat yang dimiliki oleh Goldie Roger selain Rayleigh. Sampai saat ini belum ada kabar tentang keadaan dari Chopper Gaban. Meski begitu, Mimin rasa Chopper Gaban masih hidup dan sedang berada di suatu tempat. Hanya sekedar tebakan, sepertinya Chopper Gaban berada di pulau terakhir menurut Lord Falls yang bernama Lodestar. Besar kemungkinan suatu saat nanti Luffy dan kawan-kawan akan ke sana sehingga mereka bakal bertemu dengan Chopper Gaban. Melihat Luffy memakai topi jerami seperti Roger, dan apabila Luffy menceritakan dirinya pernah dilatih oleh Rayleigh, bisa jadi Chopper Gaban pun akan melatih Luffy untuk menjadikan Luffy lebih kuat lagi sebagai penerus Roger. Selain peran para guru yang sangat penting dalam kehidupan Luffy, ada juga peran penting dari orang-orang yang telah berhasil membuat Luffy termotivasi. Orang-orang itu mempengaruhi semangat Luffy untuk mencapai tujuannya. Pertama, Shanks adalah seorang bajak laut hebat yang berteman dengan Luffy di desa Fushia pada saat Luffy masih kecil. Luffy sangat ingin menjadi seorang bajak laut dan ia mau agar Shanks membawanya berpetualang bersama. Namun, Shanks tak pernah membawa Luffy dengan alasan Luffy masih kecil dan belum cukup kuat untuk kelautan yang buas. Pada suatu ketika, Luffy yang dibawahi Guma ke lautan berada dalam bahaya karena muncul seekor monster laut yang ganas. Saat itu, Luffy nyaris saja mati. Untung Shanks datang tepat waktu dan menyelamatkan Luffy. Di sana, Shanks kehilangan lengan kiri miliknya yang membuat Luffy sangat bersedih. Setelah itu, Shanks memotivasi Luffy dengan menitipkan topi jerami miliknya, yang mana saat Luffy telah menjadi bajak laut hebat, Luffy harus mengembalikan topi jerami tersebut kepada Shanks. Luffy pun berjanji akan menjadi bajak laut hebat, bahkan melampaui bajak laut rambut merah. Dengan begitu, peran Shanks sangat berpengaruh dalam kehidupan Luffy. Karena berkat pertolongan dan motivasi dari Shanks, tekad Luffy untuk menjadi bajak laut hebat semakin besar. Kedua, Jinbe adalah manusia ikan kuat yang pernah menjadi Shichibukai, tapi kemudian mengundurkan diri karena ia membantu Shirohige pada perang puncak Marineford. Pada saat ini, Jinbe telah resmi bergabung ke dalam bajak laut topi jerami sebagai jurumudi kapal. Peran Jinbe dalam kehidupan Luffy terbukti sangat penting, karena Luffy pernah sangat terpukul setelah kematian Ace. Entah berada dalam kesedihan Luffy waktu itu, karena Ace yang sangat ia sayangi tewas di depan matanya. Pada saat mental Luffy benar-benar terpukul yang membuatnya seperti telah kehilangan semangat hidup, Jinbe datang menenangkan Luffy. Jinbe pun berkata agar jangan hanya mengingat apa yang telah hilang dari kehidupan, tapi ingatlah apa yang masih tersisa. Luffy pun ingat bahwa ia masih punya teman-teman, sehingga kesedihan Luffy bisa sedikit berkurang, dan perlahan ia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ada lagi nih guys, musuh yang sebenarnya dihadapi oleh Luffy yang membuatnya semakin kuat juga. Hal tersebut karena dari sana Luffy mengeluarkan seluruh tenaga dan belajar dari pengalaman sehingga kemampuannya pun meningkat. Namun, dari sekian banyak musuh yang pernah Luffy lawan, Mimin memilih dua karakter yang menurut Mimin membuat kekuatan Luffy meningkat dengan cukup signifikan. Rob Lucci adalah agen terkuat milik CP9 2 tahun lalu yang pernah bertarung habis-habisan melawan Luffy di Enies Lobby. Menurut Mimin, pertarungan Luffy melawan Lucci termasuk salah satu duel terbaik yang pernah terjadi dalam cerita One Piece. Dari duel tersebut, Luffy menggunakan teknik baru miliknya yaitu Gear 3. Luffy juga berulang kali menggunakan teknik Gear 2, walaupun Gear 2 sudah pernah Luffy gunakan saat melawan Blue Eno. Meski menggunakan dua kekuatan miliknya itu, Luffy tetap saja kerepotan saat menghadapi Lucci. Namun, dari pertarungan itu, Luffy tetap bisa bangkit. Terlebih khusus karena Usopp memotivasi Luffy dari atas bangunan di seberang. Meski sangat sulit, pada akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Rob Lucci dengan serangan Jet Gatling. Dari pertarungan tersebut, kekuatan Luffy meningkat dengan cukup drastis. Kedua, Charlotte Katakuri adalah salah satu komandan manis dan pernah bertarung melawan Luffy di dunia cermin. Pertarungan keduanya berjalan sangat sengit karena Katakuri benar-benar kuat. Namun, berkat pertarungan sengitnya menghadapi Katakuri, Luffy mampu menguasai kemampuan baru, yaitu Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi yang dapat melihat sekilas ke masa depan. Itulah orang-orang yang pernah menjadi guru, motivator, dan musuh yang membuat Luffy semakin kuat. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silahkan berkomentar dengan santuy dan sopan di kolom komentar. Mari berdiskusi.